Baik, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dan biar Tuhan bekerja luar biasa hari ini. Seberapa banyak yang siap meninggikan Tuhan, melambaikan tangan. Boleh saya dengar dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu teduhkan hatimu, kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami naikkan syukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kembali angkat pujian nih, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia Tuhan. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari tunjukkan setiamu, angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setia.
angkat tanganmu, katakan kau tunjukkan setiamu dalam hidupku Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Kami melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat perlindungan Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan setiamu. Tunjukkan kasih, ya Tuhan, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu katakan dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu Tuhan. Yeah. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kamu mulia Bapa, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau setia, kembali katakan Engkau Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kami bersyukur, mari tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan buat dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terlalu banyak yang sudah Tuhan kerjakan, pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan. Mari saat ini sembah Tuhan, bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat suara kami. Haleluya, haleluya bagimu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah. Jangan kalah dengan keadaan kita saat ini. Apapun pergumulan yang ada dalam diri kita saat ini, taruh sejenak. Tinggalkan sejenak, fokus sembah Tuhan. Sembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita boleh bangkit berdiri saat ini. Saya rindu Bapak Ibu angkat tangan. Dua-dua tangan boleh diangkat. Dan ingat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kita tidak ada sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena Tuhan keluarga kita tidak kita miliki sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena Tuhan kita tidak bangun pagi hari ini. Mari angkat tangan. Mari sama-sama dengan saya katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Lebih lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk segala hal Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya
bersyukur kami naikkan kepadamu Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan buat. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu kami naikkan pujian kami. Dan kami percaya Engkau telah hadir pada saat ini melawat umat-Mu. Berkati kami Tuhan dengan segala hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Berkati Bapak Gembala yang kami menyampaikan firman Tuhan. Agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya merupakan hikmat daripada Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak, kami siap lebih dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Yang siap memuji Tuhan melambaikan tangan. Saya dengar dulu tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan boleh berintas dulu kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Satu orang 5, satu orang tos 5 tangan. Yuk. Haleluya. Mari kita siap memuji Tuhan. Choir siap meninggikan Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Katakan yuk. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan, Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Bapak Ibu kembali naikkan pujian ini dari awal ya. Namanya Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Gunung batu keselamatanku. boleh angkat tangan kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama yuk bilang, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Di atas segala nama, yang telah membebaskan hidup kita, yang telah membebaskanku. yes, semuanya tunduk padamu Tuhan. Segala kuasa tunduk Amin. pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyhur perkasa, Selamanya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Kurang kencang, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Naikkan satu pujian lama. Jangan kamu khawatir karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari katakan yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga sekarang katakan aku tidak khawatir. Dengarkan, katakan burung di udara Dia pelihara. Yo dengan iman nyatakan aku tidak Khawatir. Amin. Bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir. Amin. Apa yang ku makan minum pakai, aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Bapa di surga sekali lagi katakan aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang memelihara kita. Amin. Mari siapkan hati kita terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau yang mengetahui permasalahan kami. Engkau yang mengetahui apa yang ada dalam diri kami saat ini. Yang kami tahu kami perlu Engkau Tuhan, memegang tangan kami, menolong kami, menjawab doa kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Kembali katakan ku perlu Tuhan, ku perlu Kau. Jadikan ini pengakuan kita Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Aku perlu Tuhan. Hanya Engkau yang ku perlu Tuhan. Yang ku perlu. Benar Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tangan. Kami perlu Engkau pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan. Ya Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Berilah Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu, minta Tuhan pegang tangan kita, katakan pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Berilah berkat-Mu. Inilah yang jadi doa kami Tuhan. Kami memerlukan Tuhan selalu dalam hidup kami. Ya Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kami. Tuhanlah yang empunya langit dan bumi dengan segala isinya. Untuk itu Tuhan berkati kami kembali saat ini dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, dan firman-Mu terus akan mengarahkan dan menuntun hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu ya Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini ada Bapak yang baru pertama kali hadir. Ya, ada Bapak dan ada 2 anak muda yang hadir hari ini. Ya, selamat datang pada Bapak dan 2 anak muda. Itu 2 anak muda tuh keponakannya Bapak Luman Raja dan ada 1 Bapak di belakang. Selamat datang, biar tempat ini boleh jadi tempat di mana kita bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang beriman di tengah tantangan. Dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 kita menemukan ada seorang tokoh di Alkitab namanya Nuh. Nuh hidup di tengah-tengah tantangan orang-orang sejamannya seperti yang Alkitab katakan. Keluarga adalah tempat pembelajaran iman bagi setiap anggotanya. Dimulai dari iman seorang pemimpin keluarga dan diteladankan kepada istri dan anak-anaknya. Nuh menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Bapak Ibu, ini persoalannya, tantangan apa yang dihadapi oleh Nuh pada waktu itu? Alkitab mencatat Nuh menghadapi tantangan. Orang yang hidup di zaman Nuh adalah orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan kejahatan semakin meningkat. Di dalam zaman Nuh itu kejahatan itu semakin meningkat. Itu satu tantangan yang dihadapi oleh Nuh pada waktu itu. Nah, tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, apa yang kita bisa pelajari dari iman seorang yang bernama Nuh? Apa yang kita bisa pelajari dari iman seorang yang bernama Nuh? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, Nuh mendasari imannya dengan bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Berarti apa? Kehidupan Nuh itu telah teruji, telah terbukti sampai Tuhan pun mengatakan hal demikian kepada Nuh. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dibuktikan dengan karakternya yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ayat ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasari adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Tuhan, ayat ini menyatakan adalah faktor penting yang mendasarinya adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah kata Alkitab. Karena dia hidup bergaul dengan Allah Bapak Ibu Tuhan, sehingga dia melakukan hidupnya sebagai orang yang benar. Orang yang tak bercela di zaman pada waktu itu. Bergaul berarti menjamin relasi. Bergaul dengan Allah berarti menjalin relasi dengan Tuhan, dengan Allah. Memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang bergaul adalah orang yang mau menjalin relasi dengan Allah. Memiliki kerinduan senantiasa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, pada saat ini bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita termasuk orang yang sudah mau belajar hidup bergaul dengan Allah? Di mana kita mau terus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu datang setiap minggu ibadah di tempat ini adalah bagian di mana kita belajar
memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu datang setiap minggu di ibadah di tempat ini. Pada masa kini kita bisa melakukannya dengan doa, pujian, penyembahan, saat teduh, dan hal lain yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Di samping kita beribadah setiap hari Minggu Bapak Ibu, kita pun bisa melakukannya setiap hari melalui doa, pujian, penyembahan, saat teduh, dan hal yang lain yang membuat kita hidup dekat dengan Tuhan. Tergantung apa kita mau memiliki kerinduan untuk mau selalu bergaul dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik. Di tengah-tengah keadaan orang yang hidup di dalam zamannya, di mana mereka hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Di mana mereka melakukan banyak kejahatan, tapi justru Nuh, dia membuktikan adalah orang yang rindu mau bergaul dengan Allah. Itu dibuktikan dia hidup benar dan tak bercela di tengah-tengah orang yang ada di zamannya pada waktu itu. Saya percaya Bapak Ibu, kita pun jemaat di tempat ini, mungkin di tengah-tengah keadaan hidup kita, ya di tengah-tengah lingkungan kita yang tidak bersahabat, tapi kita tetap bisa mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau terus bergaul dengan Allah lebih erat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita perlu lakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Yang kedua, Nuh mempraktekkan imannya dengan taat kepada Allah. Tadi yang pertama, Nuh mendasari imannya di mana dia bergaul dengan Allah. Nuh mempraktekkan imannya dengan taat kepada Allah. Ini dibuktikan dalam Kejadian 6 ayat 22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa bukti ketaatan Nuh pada waktu itu Bapak Ibu? Ketaatan Nuh dibuktikan di mana pada waktu Allah berfirman, Allah ingin Nuh membuat sebuah bahtera. Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan orang yang hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nuh. Supaya apa? Supaya Nuh buat bahtera. Pertanyaannya, kenapa Nuh disuruh buat bahtera? Karena Alkitab mencatat Tuhan ingin menghukum dunia pada waktu itu. Dengan cara apa? Mengirim air bah. Memusnahkan manusia dengan ciptaannya yang ada di dunia pada waktu itu. Dengan cara Tuhan mengirim air bah. Makanya Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena Nuh adalah satu keluarga yang hidupnya tidak bercelah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidupnya bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Tuhan, Nuh mengajarkan bahwa iman adalah kata kerja. Iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata Nuh adalah Nuh belajar taat kepada Tuhan. Inilah Nuh mempraktekkan imannya dengan taat kepada Allah. Dia melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian lakukannya. Bapak Ibu, Nuh disuruh buat bahtera. Kalau kita pikir-pikir begini Bapak Ibu. Kenapa ya? Kok Nuh disuruh buat bahtera di tengah-tengah di mana dia tinggal tidak dekat laut Bapak Ibu. Kalau orang kan biasa kalau bikin perahu, bikin kapal, biasa dekat laut ya. Ini Nuh tinggalnya tidak dekat laut. Tetapi Nuh lakukan dengan penuh ketaatan. Dia bilang begini, Tuhan gak salah nih suruh perintahkan saya untuk buat bahtera di tempat saya tinggal. Kan jauh dari laut. Tapi Nuh taat. Dia taat, dia lakukan perintah Tuhan semuanya. Termasuk ukuran bahteranya. Ada ukurannya Bapak Ibu. Tuhan kasih tahu ukurannya. Secara detail.
Bukannya ukurannya, bahkan nanti setelah jadi, Nuh diperintahkan untuk apa? Untuk membawa binatang sepasang-sepasang. Itu luar biasa ya. Binatang dibawa sepasang-sepasang untuk masuk ke bahteranya. Bahkan Nuh disuruh untuk apa? Menyediakan makanan untuk binatang dan juga keperluan dia selama dia ada dalam bahtera tersebut. Dia lakukan dengan penuh ketaatan tanpa mungkin dia ngomel, dia marah atau dia berkata, Tuhan nih aneh ya, kok memerintahkan saya dengan cara seperti itu. Tapi dia lakukan dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kala kita pun diajar demikian. Untuk mau belajar taat akan perintahnya. Meskipun kadang-kadang perintah itu tidak mungkin. Mustahil. Tapi kita mesti belajar taat seperti yang Nuh lakukan pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, ketaatan itu sangat penting dalam kita mengiring terlebih melayani pekerjaan Tuhan. Nuh memiliki 3 anak. Anak yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Dari 3 anak inilah Bapak Ibu tersebar akhirnya suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena setelah air bah, semua manusia itu mati. Binatang pun mati. Hanya keluarga Nuh yang hidup bersama dengan binatang yang sepasang-sepasang yang dibawa di bahtera itu. Bapak Tuhan, Nuh menjadi teladan ketaatan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang diminta Tuhan dilakukannya sesuai dengan yang diperintahkan. Ada satu keteladanan dalam hal ketaatan yang telah dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Bapak Tuhan, bagaimana dengan keteladanan ketaatan kita? Bapak Ibu, kita mesti memiliki keteladanan ketaatan dalam kita mengiring Tuhan. Misalkan contohnya Bapak Ibu, kita ingin anak kita nih rajin ke gereja. Kita mesti jadi teladan, mesti datang ke gereja. Jangan anak kita bilang gini, Papa, Mama suruh saya ke gereja, Papa, Mama sendiri gak ke gereja. Artinya kita gak belajar menjadi hal yang bisa meneladani dalam hal ketaatan. Saya rindu jemaat di tempat ini kita memiliki keteladanan dalam hal ketaatan. Dalam kita mengiring, terlebih kita melayani Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendak perintahnya. Sesudahnya kewajiban kita adalah menaatinya. Saya ulangi, ketika kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Ia menyatakan kehendaknya kepada kita. Dia menyatakan perintahnya kepada kita. Sesudahnya kewajiban kita adalah menaati setiap perintah Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, bicara tentang ketaatan. Ternyata ada tipe-tipe orang yang melakukan ketaatan sebagai berikut. Yang pertama, ada orang taat Bapak Ibu karena diawasi. Ada gak begini? Ada. Model orang seperti ini ada Bapak Ibu. Contohnya kalau kita ini kerja di kantor, kita akan taat kalau atasan kita ada. Kalau atasan kita nggak ada, kita berkata merdeka, sering-sering aja dia nggak datang. Gitu. Ini ada model kayak begini, Bapak. Orang model begini ada, di mana-mana tuh ada. Yang kedua, ada orang taat karena apa? Karena ada iming-iming, ada hadiah. Nggak salah Bapak Ibu. Saya taat ke gereja karena nanti kalau Natal saya dapat hadiah. Ya, saya ini jemaat yang paling rajin loh. Saya mesti dapat hadiah nih. Ada orang tipe yang taat seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ada orang taat karena saya punya predikat. Sebagai apa? Kalau di GBI Bapak Ibu, Gereja Baptis Indonesia ada 3 kepejabatan pendeta. PDP, pendeta Pratama. Yang kedua, PDM, pendeta Madia. Yang ketiga, pendeta penuh. Meskipun ada orang sering suka arti salahkan ya. PDM, pendeta dulu namanya pendeta muda. Tadi dibilang pendeta tua, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah kita karena PDP, PDM atau pendeta kita taat? Atau kita majelis gereja,
penatua gereja? Apakah karena kita punya jabatan itu kita taat? Lalu yang keempat, tipe yang keempat ini adalah yang Tuhan inginkan. Kita taat karena itu keluar dari dasar hati kita. Karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Artinya orang lihat, nggak lihat, tetap kita taat sama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ketaatan itu harus kita bangun dalam hidup kita. Saya percaya kalau orang yang taat sama Tuhan Bapak Ibu, pasti kehidupan kekristenan kita sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, ketaatan dapat mendatangkan berkat buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Dampak iman Nuh diingat dan dikenan Allah. Dampak iman Nuh kepada Tuhan di mana dia mendasarinya dengan bergaul kepada Allah dan kemudian dia melakukan hal yang taat. Maka Nuh diingat dan dikenan Allah. Kejadian 8 ayat 1 berkata, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Bapak Ibu, ketika Nuh dalam bahtera ya menunggu air bah surut Bapak Ibu, maka Allah mengingat. Allah mengingat akan Nuh bersama dengan keluarganya, bersama dengan binatang yang ada. Maka Allah menghembuskan angin sehingga air itu mulai turun dan lama-lama surut. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Nuh Bapak Ibu boleh keluar dari bahtera setelah air itu semua surut. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan ayat 21 Bapak Ibu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu, orang sejaman yang hidup dengan Nuh adalah orang yang hatinya jahat kata Tuhan. Hatinya jahat Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Bapak Ibu, mencium persembahan yang harum. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan berkenan dengan persembahan yang dibuat, yang diberikan oleh Nuh. Bapak Tuhan, sebagai hasil dari iman yang dipraktekkannya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan memelihara keluarga ini dari kebinasaan. Diingat bukan berarti Allah lupa. Karena Allah tidak pernah lupa. Amin Bapak Ibu. Allah gak pernah lupa. Kita bisa lupa. Saya aja sering lupa Bapak Ibu. Tapi untung juga lupa. Kalau gak lupa kita stres Bapak Ibu. Kan ingat semuanya stres. Ada kali kita lupa. Ya, tadi aja saya taruh handphone, saya lupa Bapak Ibu. Saya buru-buru keluar, ingat handphone saya ketinggalan. Kita tuh bisa lupa Bapak Ibu. Tapi Allah tidak pernah lupa. Diingat merupakan suatu tindakan Allah. Diingat merupakan suatu tindakan Allah. Contoh Alkitab Bapak Ibu. Ada seorang keluarga, seorang ibu bernama Hana. 1 Samuel 1:19-20 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana
melahirkan seorang anak lelaki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu, dicatat oleh Alkitab tentang peristiwa seorang bernama Hana. Hana itu mandul. Dan zaman itu kalau orang mandul dianggap apa? Dianggap orang seperti kena kutuk Tuhan. Secara manusia Hana malu, nggak bisa memberikan keturunan kepada keluarganya. Makanya Hana bergumul, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan ingat doa Hana. Akhirnya Tuhan memberikan anak kepada Hana. Anak pertamanya bernama Samuel yang dia persembahkan untuk Tuhan. Dipakai sebagai nabinya Tuhan. Sebagai imamnya Tuhan pada saat itu. Bapak jam Tuhan. Tuhan ingat. Bapak Ibu, hari ini pun kita diingatkan bahwa Tuhan nggak pernah lupa akan doa yang telah Bapak Ibu naikkan. Tuhan ingat akan doa kita. Hari ini kalau Bapak Ibu mungkin sedang bergumul dan berkata, Tuhan, doaku sudah sekian lama engkau tidak jawab. Hari ini engkau ingat doaku Tuhan. Biar Tuhan mengabulkan. Seperti Tuhan mengabulkan doa Hana, Tuhan pun mengabulkan doa saya hari ini. Bapak Tuhan, Nuh diingat dan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Diingat dan dikenan Allah. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena mengutamakan mezbah persembahan bagi Tuhan. Apa yang Nuh lakukan menjadi sesuatu yang harum atau berkenan di hadapan Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup di kenan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bawa persembahan ke rumah Allah, biar persembahan kita jadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Baik itu kolekte kita, taburan iman kita, baik untuk gerakan berbagi kasih, baik untuk menopang pembangunan kanopi, renovasi di tempat ini. Biar itu semuanya berkenan di hati Allah, Bapak Ibu. Jadi persembahan yang harum di mata Allah. Sehingga apa? Kita dikenan oleh Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita hidup dikenan oleh Tuhan. Kita disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Nuh, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan apapun yang kita alami di dunia ini, Bapak Ibu, kita percaya kita pun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nuh pada waktu itu. Yang pertama, kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Allah. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita melakukan iman kita dengan ketaatan, patuh. Tanpa pamrih, kita mau taat sama Tuhan. Biar orang ngomong apa, ataupun kejadian apa yang kita alami, kita mau tetap belajar taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita itu bisa mendatangkan berkat yang Tuhan akan berikan atas hidup kita. Dan yang ketiga, dampak dari iman yang kita lakukan kepada Tuhan adalah kita diingat dan hidup kita dikenan oleh Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku perlu Kau Tuhan. Amin. Ku perlu Kau Tuhan. Amin. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Katakan, pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu Tuhan. Berilah berkat-Mu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah yang ingin didoakan
kembali pada pagi ini. Kita rindu Tuhan ingat doa kita Bapak Ibu. Tuhan gak pernah lupa, Tuhan tahu. Tapi hari ini adalah satu hari yang dimana Tuhan ingat dan mengabulkan doa kita. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi kembali. Katakan kembali, ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Yesus. Amin. Hanya kau yang ku perlu. Hanya kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu Tuhan. Berilah berkat. Katakan dengar doaku. Dengar doaku. Dengar doaku Tuhan. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Berilah Terus katakan Bapak Ibu. Dengar doaku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan kembali. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau kami tidak taat. Ampuni kami tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sering kami lalai. Sering kami tidak setia dan tidak taat kepada-Mu Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni kami. Engkau mendengar doa kami hari ini Tuhan. Engkau udah setiap tanah diangkat. Terlebih hati kami yang kami angkat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan tahu persis apa yang ada di hati kami saat ini. Biarlah Tuhan seperti Tuhan ingat kepada Nuh. Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan ingat kepada kami hari ini Tuhan. Kau ingat dan mendengar, mengabulkan doa kami. Mengabulkan doa kami Tuhan. Apapun jadi permintaan jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kau ingat. Kau berkenan. Dan sehingga Engkau mengabulkan doa kami Tuhan. Tolong jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Umat tebusan-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka. Lindungi mereka dari yang jahat, tutup bungkus dengan darah Yesus sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus buat Jesslyn. Kami berdoa untuk Yose yang sedang sakit. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan anak ini. Hanya Tuhan bisa berikan mujizat kepada anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon perkenanan Tuhan buat Jesslyn dan Jose. Hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat kepada dia. Tolong berkati kedua orang tuanya, kuatkan imannya. Beberapa jemaat yang lain sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan terus pelihara Ibu Cuanyo masa tuanya, Pak Gunawan, Tuhan tolong. Seluruh jemaat ini Tuhan, Kau yang pelihara hidup mereka hari demi hari. Kau yang menuntun langkah hidup kami setiap saat Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden kami bersama Wakil Presiden akan menuntaskan tugas mereka sampai bulan Oktober. Berkati Pak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan berkati sebagai Wakil Presiden.
Berkati para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat daerah, Tuhan berkati. TNI Polri Tuhan berkati. Tuhan terus berkati negeri kami Indonesia. Pemerintahnya Tuhan berkati. Tuhan berkati Presiden terpilih Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati dalam mereka menyusun kabinet yang baru nanti. Indonesia terus akan dipimpin oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Diberkati terus hasil tanahnya, hasil roti diberkati Tuhan. Diberikan keamanan dan perlindungan. Segala niat-niat yang tidak baik digagalkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga negeri kami ini negeri yang damai, aman. Dan kami boleh menikmati berkat Allah di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati lingkungan kami. Biar acara berbagi kasih itu jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tetap jalin hubungan terus dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan kita akan melihat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Katakan jangan kamu khawatir, dan aku tidak khawatir Tuhan, karena ada Engkau yang memelihara hidupku. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberi. Katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji nama Tuhan. Mohon waktu sejenak Bapak Ibu untuk warta, kami persilakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 16 Juni 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 5 Juni 2024 dengan dihadiri oleh 381 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini, dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Sekolah Minggu ABI Ruko Geraha Niaga akan mengadakan LIBI, Liburan Indah Bersama Yesus untuk anak usia 8-12 tahun, dengan tema God is Calling You, pada tanggal 16-17 Juni 2024 di Wisma Berkat Sukacita, dengan biaya Rp100.000 per anak. Kami menghimbau agar para orang tua yang mempunyai anak usia SD dapat mendorong putra-putrinya untuk mengikuti acara ini. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Kakak Jessica.
Gereja akan membuka kelas pemuritan di Persatu secara online, dimulai tanggal 26 Juni 2024. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri ke sekretariat atau mengisi formulir yang disediakan di depan. Gereja juga membuka kelas pemuritan lanjutan level 3. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama dan kedua, diharapkan mengikuti kelas pemuritan lanjutan ini. Kelas dimulai tanggal 11 Juni 2024. Pendaftaran harap menghubungi sekretariat. Formulir permohonan doa 2024 masih tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau scan barcode di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 99878599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu, sedikit tambahan pengumuman untuk mengenai kelas pemuritan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Kita akan memulai lagi untuk yang pertama yang belum pernah mengikuti. Itu akan dimulai tanggal 26 Juni. Bapak Ibu dapat mendaftar, ada form di depan yang bisa Bapak Ibu isi. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti di Persatu dan 2 dapat menulis juga pendaftaran. Kita akan mulai kelasnya di hari Selasa ini, tanggal 11 Juni. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu. Kemudian untuk LIBI, Liburan Indah Bersama Yesus, tanggal 16 dan 17 Juni, temanya God is Calling You, masih terbuka pendaftaran. Bagi anak Bapak Ibu usia 8-12 tahun dapat menghubungi Kak Jessica dengan biaya Rp100.000. Kemudian untuk pembuatan kanopi di depan itu sedang dilaksanakan oleh gereja dan anggarannya sebagaimana tampak di layar sebesar Rp42.710.000. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pembuatan kanopi ini dapat transfer ke nomor rekening khusus untuk kegiatan khusus seperti Natal dan kegiatan-kegiatan lain di nomor atas nama Bapak Pendeta Kiki Cahyadi di 526-033-7647. Jadi Bapak Ibu yang rindu menabur jangan transfer ke rekening gereja tapi transfernya ke nomor rekening ini. Demikian warta, saya kembalikan Bapak Gembala. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu dukung terus untuk kegiatan di sini. Bapak Ibu diper yang lanjutan bahannya sudah ada dan mungkin bisa diambil di sekretariat ya, karena nanti Selasa kita sudah mulai. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ya, kita mau akhir ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami yang pertama maupun yang kedua. Di tempat ini namamu dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan, diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin dekat. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Michelle.